Kita tidak bisa prediksi. Gue tahu nih coaching ngenahan nih biar nggak jinx nih Bang Helmi. Takutnya dia jinx jadi akhirnya turun lagi karena kan selama beberapa track record ya kalau kita lihat terima Arsenal itu sering banget jadi winter champion. Tapi habis itu nyungsep gitu. Newcastle United dengan kehadiran seorang Eddie Howe tetap ternyata mampu bersaing di Big Four. Gue lihat Newcastle ini based on lebih permainan sepak bola oportunis. I think kalau seandainya ada pemain datang ke MU Januari ini, itu bukan nama besar. Ya, sepakat. Gue merasa mereka bakal spend lebih besar di musim panas. Di musim panas, betul. Statement signing lah kalau gue bilang. Kita lupakan rivalitas GOAT antara dua orang itu yang kemarin selalu membumbui dunia bola, tapi ke depan itu saya pikir pertarungannya lah antara Mbappe sama Haaland, ya siapa yang akan lebih baik. Ya saya sekarang bukan bincang bola biasa, masih bersama saya walaupun tidak di Indonesia dengan coach dan tamu istimewa ada Bung Hanif. Hai Hanif, terima kasih ya udah kembali gabung ya. Makasih Bang Helmi udah diajak-ajak nih. Oke. Enak banget ya orang. Oke. Nah, gue itu sekarang dingin banget di sini di Puerto Rico. Gue baru pertama kali ke sini dan lumayan karena di Puerto Rico tuh Hispanic ya. Jadi bola itu lumayan diomongin gitu. Kalau kemarin di daratan Amerika nggak ada sama sekali. Baik, kita mau ngobrolin tentang sekitar berkali yang liga yang paling seru adalah Liga Inggris ya, terutama hasil Boxing Day di mana para big six team itu rata-rata menang kecuali Spurs yang tertahan. Kita mulai dulu dari spek Coach seneng nih Arsenal. Arsenal makin berjaya. Silakan Coach. Yang penting itu sebenarnya bukan skornya untuk gue. Tapi bahwa mereka bermain bagus, cuman tertinggal. Nah, pada saat mereka tertinggal di menit berapa? 30-an kalau nggak salah, mereka fight dapat berapa peluang. Padahal di babak pertama cuma bagus, hanya defense-nya West Ham cukup bagus kan. Jadi nggak jebol, cuman mereka menunjukkan, dan ini bukan pertama kali, berkali-kali bahwa mereka bisa bounce back dan sangat layak menang 3-1. Itu yang sangat penting dan beruntung juga nggak ada yang cedera. Karena Gapsus cedera oke lah, masih bisa diterima. Orang bisa bilang Nketiah cetak gol penting dan good goal ya by the way. Tapi ini pemain 90 menit nggak kelihatan, atau selama dia di lapangan nggak kelihatan sama sekali, nggak ada kontribusinya, 0.0. Hanya di sisi lain ya, kalau lu bisa cetak gol tiap pertandingan, ya lu nggak perlu kelihatan. Jadi intinya untuk gue sih ya it's a very good win, bagus untuk percaya dirinya, tapi masih ada 2 match lagi. Nah ini yang baik, gue selalu bilang Boxing Day sama tahun baru ini rentan ya. Kalau bisa konsisten, gue rasa kalau seandainya 2 kali menang lawan Brighton, Brighton rank 7 ya, jadi cukup bukan tim cemen juga. Sama Newcastle rank 3. Kalau 2 itu menang, gue rasa Arsenal layak dipastikan sebagai kontender ya. Kontender. Bukan justru juara, tapi masih kontender menurut lo? Kontender untuk jadi juara. Kontender untuk kita jadi bukan kandidat. Kita tidak bisa prediksi. Gue tahu nih coaching ngenahan nih biar nggak jinx nih Bang Helmi. Takutnya dia jinx jadi akhirnya turun lagi karena kan selama beberapa track record ya kalau kita lihat. Arsenal itu sering banget jadi winter champion, tapi habis itu nyungsep gitu. 5 kali. Dan itu terjadi beberapa kali di era Arsene Wenger gitu. Nah, gue pengen highlight dikit nih Coach. Jadi terjadi perdebatan yang sangat seru lah terkait ketika Gabriel Jesus cedera di Piala Dunia. Semua orang mayoritas pendapatnya bilang tanpa Jesus peluang Arsenal buat juara tuh langsung drop signifikan lah intinya. Di atas kertas. Di atas kertas. Kemudian tambah lagi penggantinya seorang Nketiah gitu kan. Yang ini kondisi yang sama seperti bulan Januari lalu di mana Pierre-Emerick Aubameyang harus dilepas karena masalah internal.
yang ganti Nketiah. Terjadi paceklik gol lah selama beberapa pekan gitu. Nah ini menurut lu urgent nggak nih Arsenal gitu nggak mengganti Jesus yang 3 bulan lebih kabarnya harus diparkir nih Koci. Nketiah cetak gol, mungkin ini lebih kepada kayak gini Koci. Ada satu pemain yang gue tahu banget, sering banget nggak pegang bola 90 menit nih Bang Helmi. Tapi tiba-tiba bikin gol, namanya David Trezeguet Koci. Itu waktu lawan AC Milan, Juventus, 90 menit nggak pegang gol, tiba-tiba menit 90 bikin gol. Gini. Arsenal itu bukan tim seperti MU, seperti Liverpool ataupun City. Dalam arti dana mereka terbatas. Oke. Sekarang kalau lu lihat benchnya Arsenal, gue pengen nangis terus kalau gue lihat. Ngerti nggak? Begitu menyedihkan. Tapi di sisi lain, Arsenal juga sudah berusaha untuk mendatangkan seorang bukan striker tapi penyerang, yaitu Mudryk. Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Betul. Yang jadi masalah ini pemain kan winger, winger kiri. Nah, kalau seandainya dia datang minimal, Arteta punya opsi untuk ngegeser. Contoh, Martinelli bisa bermain sebagai striker, Mudryk di kiri. Tapi gue kalau menempatkan diri gue sebagai Arteta, gak banyak pilihan juga yang lu mau geser, terutama di depan. Lu punya Reiss Nelson, tapi Reiss Nelson, ya gitulah, Reiss Nelson is Reiss Nelson, gak bisa lu harapin banyak juga. Dan dengan dana yang terbatas, kalau si Mudryk ini jadi, belum tentu jadi juga. Jadi Nketiah bisa dibilang, ya udahlah, the best among the worst bench player, kan? Karena nggak ada pilihan lain. Tapi semoga dengan golnya kemarin dia lebih cetak banyak gol. I don't care dia gitu. Karena udah nggak diperhitungkan lagi sama fans Arsenal juga. Gimana Bang Helmi? Nketiah nih Bang Helmi, yakin nggak nih Nketiah? Tapi masih muda coach, masih muda. Nketiah masih muda, masih punya harapan lah. Enggak. Pemain muda. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya. Kadang-kadang pemain itu bapuk itu keren gitu. Kan perlu. Enggak, kalau gue bilang sih enggak. Dari sisi teknik aja gini ya. Gue kasih contoh ya. Pemain Arsenal juga Martinelli. 2-3 tahun yang lalu gue bilang ini pemain nggak akan kemana-mana. Tapi kekurangan dia itu tertutup dengan etos kerjanya. Effortnya. Cuman kalau lu lihat first touch-nya pun masih jelek. Dribblingnya, first touch-nya tidak sebagus untuk pemain top lah. Maka dari kalau seandainya si Mudryk datang dan dia ternyata lebih bagus ditambah etos kerja, jangan kaget kalau Martinelli kegeser. Nah ini permasalahannya kan di harga nih Bang Helmi Koci. Jadi tawaran resmi yang sudah dilemparkan oleh Edu mewakili Arsenal itu adalah 40 juta euro fix plus 20 add-on. Berarti totalnya sekitar 60 juta euro. Ditolak resmi sama Shakhtar katanya. Dia berharap angka yang ingin dicapai mendekati transfernya seenggaknya Anthony dari Ajax waktu United beli. Grealish lah levelnya katanya. Grealish lah mungkin. Menurut lo emang Mikhailo Mudryk pantas dihargain itu mah nggak pepet. That is the problem, bukan gue doang. Gue bahas di Twitter dengan beberapa fans Arsenal ya. Gue nggak pernah lihat dia main. Dan gue rasa kalau lu hebat di Liga Ukraina, levelnya kan segini. Kalau lu hebat di Liga Belanda atau Bundesliga atau Ligue 1, at least lu tahu kira-kira gimana. Karena liganya cukup tinggi kan. Liga nomor 5, 6, 7 lah kasarnya. Tapi Liga Ukraina kan, come on, ngerti nggak? Jadi untuk gue sih, too expensive. Cuman di sisi lain kita juga tahu akhir-akhir tahun lalu terutama pembelian Arteta ini bagus semua, ya kan? Jadi kalau Arteta yakin sama si Edu yakin, they have money, I mean it's not my money anyway, beli aja, ngerti nggak? Karena winter break ini kan nggak gampang lu dapat pemain. Susah. Nah, kalau seorang winger untuk long term dia masih muda, mereka yakin I don't care, beli aja sambil ke depannya summer tahun depan cari lebih kuat, ngerti nggak? Berarti kesimpulannya menurut lo, kalaupun misalnya harus Arsenal rely on Nketiah, lo masih optimis? Arsenal nggak, maksudnya bisa nahan posisi sekarang dan bisa jadi title contender. Karena kemarin juga membuktikan bahwa ada pemain yang bisa cetak gol selain Nketiah. Martinelli. Contoh. Whoever lah.
Bukayo Saka kemarin belum cetak gol, ya kan? Semua bisa cetak gol, bahkan Gabriel pun pernah cetak gol. I mean, beruntungnya di situ bahwa Arsenal masih punya berapa pemain yang bisa cetak gol. Tapi memang kalau ada Gapsus beda. Walaupun dia nggak cetak gol, tapi at least kontribusinya itu jauh lebih besar. Ya, untuk tim. Ya, dan kalau lu nggak punya pilihan, ya let it be. Ya, Nketiah. Nketiah. Ya Bang Helmi. Ini kan Koci, ada satu pemain lagi yang dihubungkan dengan Arsenal sekarang. Oke, kita lanjut dulu Koci. Sekarang kita ngomongin tentang pemain satu tim lagi yang lagi panas-panasnya ke Arsenal setelah ketahuan ada di posisi sekarang itu adalah Newcastle United, Koci. Iya. Newcastle United dengan kehadiran seorang Eddie Howe tetap ternyata mampu bersaing di Big Four, gitu kan? Terus juga performa Miguel Almiron yang lumayan Almiron yang lumayan mengagetkan gitu. Lo gimana ngelihat Newcastle ini kayak Chievo Verona zaman 2000 kah? Atau Leicester gitu kan? Atau ini they're here to stay menurut lo? Enggak. No. Mereka akan turun based on what? Apa? Jangan hanya melihat rank. Jangan hanya melihat menang. Karena menang itu ada dasarnya. Sama kayak lihat jangan lihat seorang ini kaya. Lu harus lihat dasarnya. Kayanya dari korupsi atau dari orang tuanya atau apa, ngerti nggak? Tapi kalau kayanya berdasarkan kayak Bung Helmi, perusahaannya solid semua, kekayaan akan datang terus. Betul. Nah, gue lihat Newcastle ini based on lebih permainan sepak bola oportunis. Mereka biasanya nggak pegang bola atau lesser ball possession, mereka kalah. That's okay, nggak ada masalah buat itu. Tapi apakah lu bisa 36 pertandingan gitu terus? Ya kan? Kedua, lu rely on form of individual player. Ya kan? Apa Almiron akan main bagus terus? Almiron ini bukan levelnya Van Basten atau levelnya Aubameyang, bahkan enggak. Karena dia udah bertahun-tahun main, nggak pernah kedengeran. Baru tahun ini. Jadi dasarnya untuk mereka masuk 4 besar, itu gue bilang nggak ada. Bahwa sekarang lagi angin segar ke arah mereka, ibarat biasanya 10 kali syuting masuk 1 gol, sekarang 1,5 kali syuting masuk 1 gol. Ngerti nggak? Nah itulah gue bilang lihat tim ini akan turun. Termasuk Eju mungkin kontribusinya juga beberapa tim yang secara tradisional selalu perform dan ada di Big Four. Di paruh pertama musim tuh lagi nggak bagus kayak Liverpool. Kita ngomongin Manchester United yang juga sempat terseok-seok di awal musim. Itu berkontribusi juga gitu Bang Helmi. Halo, dengar suara saya ini agak sulit ya sinyalnya. Koci, saya mau ada satu pemain yang dihubungkan dengan Arsenal sekarang, terutama karena MU ternyata lagi kesulitan keuangan yaitu Joao Felix gitu. Mungkinkah Joao Felix akan masuk ke Arsenal daripada Mudryk? Mungkin atau tidaknya itu sebenarnya kembali lagi ke Joao Felix. Joao Felix mengatakan kayaknya gue udah waktunya untuk cabut. Tapi seberapa eager, seberapa pengennya dia cabut. Kalau dia benar-benar pengen keluar, dia bilang agennya, dia bilang ke ATM, gue nggak mau tahu, gue mau keluar, titik. Baru kemungkinan bisa besar dia pindah ke Arsenal. Tapi kalau bilang, iya gue sih pengen cari tantangan baru, tapi kalau ATM nggak mau lepas, gue nggak masalah, gue juga happy di ATM, bla 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 bla, dia nggak akan pergi. Jadi pemain itu juga punya suara. Masalahnya dia kan nggak happy, coach. Exactly. Masalahnya dia kan nggak happy karena hubungannya dengan coach Diego Simeone kan nggak terlalu suka sama dia tuh. Kita semua tahu Joao Felix itu pemain bagus Kalau nggak ATM dia Atletico itu kan bukan tim yang mau beli dengan harga mahal gitu. Biasanya mereka jual dengan harga mahal. Ini kan agak-agak kayak tim-tim kayak Leicester yang nyari duit, atau Dortmund yang nyari duit dari jual pemain, tiba-tiba beli Joao Felix dengan harga 100 atau lebih itu. Jadi ternyata kan nggak bagus bukan nggak bagus lah di Piala Dunia kan lumayan Joao Felix, tapi kan Diego Simeone nggak suka dia. Rasanya mestinya dia nggak happy main di situ. Gimana nih? Ya, ini baru aja dijawab sama Diego Simeone, ada pernyataan baru yang dirilis tadi malam Bang Helmi.
dari Diego Simeone yang mengkonfirmasi bahwasannya dia nggak ada masalah sama Joao Felix. Jadi untuk menenangkan situasi lah, kan sebelumnya itu presidennya Atletico Madrid udah menyampaikan bahwasannya dia prefer untuk Joao Felix stay di Atletico karena kontraknya pun sisa setahun, Coach. Gitu. Jadi ada kemungkinan tahun depan ya harga transfer sudah sangat turun. Ini adalah saat yang tahun terakhir untuk Atletico masih dapetin duit kalau mau jual Joao Felix. Felix pun udah mengkonfirmasi ke presiden Atletico Madrid kalau dia preferensinya lah untuk keluar. Ketimbang dia memperpanjang kontrak. Dia udah menolak perpanjangan kontraknya. Gosipnya karena berantem sama Simeone. Simeone nggak percaya sama dia, kemudian perkembangannya nggak oke. Nah tadi malam, Simeone ngomong bahwasannya sebenarnya tuh nggak ada masalah. Dia suka dengan performa Joao Felix di Piala Dunia dan dia akan mengandalkan Joao Felix untuk sisa akhir musim di Atletico Madrid. Kurang lebih seperti itulah kata-katanya. Berarti mencoba untuk tapi apa lo? Terus mencoba untuk steady the ship. Dalam artian ada dua nih menurut gua kenapa dia ngeluarin quotation itu. Pertama, bisa jadi untuk tidak mengulangi kesalahan Antonio Conte ketika dia bilang dia nggak butuh lagi Diego Costa, Chelsea susah jual karena semua orang bakal nawar dia murah. Gitu. Atau yang kedua, ya memang belum ada bidder yang benar-benar serius. Karena kan dia maharnya 50 juta euro nih, Coach. Untuk di bursa transfer Januari lumayan mahal secara mahar transfer gitu. Dan belum banyak yang benar-benar, mungkin kayak Cody Gakpo lah. Musim panas kemarin, dia dirumorkan ini akan beli, ini akan. Tapi benar-benar tawaran nyatanya tuh belum ada. Iya, betul. Jadi dia sengaja bilang begitu biar dia nggak ditawar murah, Bang Helmi. Gue rasa yang itu. Karena zaman sekarang Simeone juga nggak bego. We need money. Betul. Ya kan, walaupun mereka punya duit. Jadi semua statement, semua move itu untuk mengangkat harga. Tapi kembali lagi, kalau Joao Felix bener-bener pengen keluar, ngebet mau keluar. Satu yang dia harus lakukan juga contoh turunin gaji. Nah, bersedia nggak dia? Ya kan? Biasanya orang kalau keluar klub kan gajinya naik. Betul. Nah, ini bersedia nggak lu turunin gaji? Bersedia nggak lu main di IPL? Jadi banyak faktor. Tapi kembali lagi kalau gue bilang, pemain tetap punya suara terakhir. Jadi kalau pemain nge-push ATM, jangan percaya media lah. Itu kan cuma omongan cyber doang. Kalau Joao Felix bener nge-push, gue pengen banget nih, kalau seandainya gue jadi artis, gue telepon Joao Felix. Kalau Gapsus balik, lu tetap main. Kasarnya begitulah. Ya kan? Itu kan bikin dia tenang. Jadi lu bagian dari proyek jangka panjang gue, bla bla bla, kita akan memperkuat pemain lainnya, tim ini akan lebih kuat, bla bla bla. Kalau dia yakin, dia bisa push ATM untuk pindah ke Arsenal. Nah, ini yang kita nggak tahu karena terjadi di behind the scene. Betul. Tapi secara taktikal nih Bang Helmi, izin. Gua ngelihatnya ini bukan pembelian yang smart juga untuk Arsenal. Kenapa? Karena itu sebenarnya posisi aslinya si Joao Felix kan selama ini yang kita lihat itu kan second striker, Coach. Bukan sebagai target man atau penyerang murni. Betul. Sementara Arsenal itu membutuhkan penyerang murni, pengganti Gabriel Jesus. Walaupun untuk temporari ya. Kalau kita ngomongin second striker atau inverted winger, udah banyak di Arsenal, Coach. Cuman kualitasnya kayak apa? Reiss Nelson. Ngerti nggak? Iya. Jadi bener apa yang lu bilang, bahkan di timnas Portugal dia menunjukkan sebagai nomor 10 dia lebih bagus. Yang posisinya Odegaard. Apakah iya Odegaard main bagus terus? Kan enggak. Dan Odegaard juga manusia yang butuh kompetitor untuk bermain lebih bagus lagi dan butuh lini kedua, dan ini yang sekarang dibangun ke Arteta bukan lini pertama, lini keduanya. Biar lini kedua ibarat kayak Man City, sekuat lini pertama sehingga ini pemain bisa merasa bersaing tiap pertandingan, biar Arteta bisa dengan gampangnya melakukan rotasi yang sekarang nggak bisa karena pemain bench yang nggak berkualitas. Nah, dimulai gua harap dengan pembelian Joao Felix sama Modric itu. Oke, Coach, sebenarnya ada satu isu lagi ke MU ya. Jadi ada dua tim yang dikaitkan dengan Joao Felix, yaitu Arsenal dan MU malah lebih kuat. Tapi menyedihkan banget MU itu ternyata nggak punya duit ya. Jadi dan mereka komplain karena memang di satu sisi ATM minta terlalu mahal, minta 8 juta gaji, tinggal 6 bulan, dan kemudian ada sewa lagi, loan-nya 8 juta, nggak ada option untuk dibeli gitu. Itu juga yang menjadi komplain dari MU. Tapi saya pikir dengan kasusnya Cody Gakpo yang sebenarnya juga sangat dikonfirm ke MU, tetapi ditelikung oleh Liverpool, ketahuan bahwa MU itu nggak punya duit. Kita bahas dulu ke MU.
karena kan Ten Hag kan butuh pengganti Ronaldo yang kita nggak tahu juga, karena Ronaldo itu kan striker murni. Apakah dia yang memang dibutuhkan oleh Joao Felix atau memang sebenarnya tidak? Karena menurut saya yang dibutuhkan adalah sekarang Anthony Martial kan lagi bagus juga di posisi striker. Gimana menurut lo, apa coach? Ya, ini kasusnya sama kayak Arsenal. Dalam arti pelapisnya sebagus apa? Kalau kita lihat strikernya MU, penyerangnya MU, ada Rashford, ada Martial, ada Garnacho, ada Sancho, ada Elanga, ada siapa lagi tuh? Ya, lima itu. 6, enggak, ada 6. Ya ada satu lagi. Artinya mereka cukup punya banyak pemain di depan. Tapi kabar terakhir katanya Elanga mau di loan ke Everton karena dia nggak begitu perform. Nah, gue agak koreksi sedikit. Gakpo itu bukan ditikung sama Liverpool. MU itu tidak pernah mengeluarkan bid. Yang ditikung itu Nunes. MU keluarkan bid, dinaikin sama Liverpool, MU nggak mau ikut price war, dilepas. Kalau itu oke, ditikung. Tapi Gakpo ini MU nggak pernah bener-bener minat. Karena gue rasa Ten Hag berpikir yang gue butuhkan itu lebih ke pemain tengah. Bukan striker, bukan penyerang. Karena gue udah punya 5-6 penyerang sayap dan tengah lah. Martial, betul. Tapi kita juga tahu Martial kan rentan cedera. Rashford bisa digeser, oke, betul. Tapi apakah pemain kayak Elanga, Gakpo, ya Anthony yang satu lupa gue jawab. Anthony. Ya, apakah mereka bisa bermain konsisten? Kan nggak juga. Maka dari itu gue bilang, Erik ten Hag masih cari seorang striker asal harganya masuk. Nah, soal MU nggak punya duit, nggak percaya juga itu. Itu bohong besar nggak punya duit. Antara nggak punya duit atau tidak mau spend, nah ini harus kita pisahkan, ya kan? Kalau MU punya duit tapi nggak mau spend, kenapa nggak mau spend? Ini juga gosipnya beredar karena mereka mau jual timnya ke, yang gue baca itu kandidat dari Saudi. Jadi cuman mintanya terlalu tinggi, value-nya MU 3-5 miliar, mau dijual 7 miliar, sarap juga ini Glazer. Tapi intinya adalah Glazer juga harus paham, kalau dia invest sekarang 50 juta atau 70 juta, dan ini pemain bisa ngangkat MU ke Champions League, untuk ngejual bargaining power-nya kan lebih kuat. Ya kan? Jadi kalau lu bisa dapat let's say 5M dibanding 50 juta yang lu keluarin, itu kan nothing. Itu bener-bener peanuts. Ya kan? 10% only. Sementara lu bisa dapat duit jauh lebih banyak. Nah, ini yang gue kadang nggak paham, seberapa besar Glazer ini mau keluar duit untuk sisa paruh musim agar mengangkat performanya MU biar menjualnya, proses penjualan ini akan lebih smooth. Ya gue sepakat sih, gue ngerasa Bang Helmi ini bukan karena MU kalah saing ya kan, udah keluar statement dari Gakpo-nya bahkan bahwasannya di musim panas kemarin dia ditelepon sama Ten Hag, tapi tuh bener-bener tawaran realnya tuh nggak pernah datang gitu. Nggak pernah ada, betul. Jadi memang antara ini menurut gua justru Manchester United dodge the bullet, di mana United technically sekarang tuh dodge bullet untuk Nunes. Ya. Kalau mereka ikut price war, beli 100 juta lebih, kemudian nggak perform, kan sekarang baggage-nya kita lihat apa yang terjadi di Liverpool. Itu akan lebih impactful buliannya ke Manchester United secara teknis gitu. Nah, mungkin dengan menghindari bidding war dengan Gakpo pun, itu merupakan langkah yang smart dari MU. Gitu. Nah, gue tuh justru pengen meng-highlight gini, mungkin ada perubahan mungkin Bang, dari sisi orang-orang yang mengarsiteki strategi transfernya Manchester United. Kalau dulu kita semua tahu, banyak banget transfer-transfer yang justru situasional dan reaksional. Contohnya Casemiro. Atau ketika misalnya Anthony, atau misalnya yang tarik mundur ke belakang lah sebelumnya. Harus ngambil siapa yang akhirnya mungkin kayak striker dari Cina tuh waktu itu. Itu kan reaksional. Ya, akhirnya buat nambal doang. Nah, kita semua tahu bahwasannya klub-klub yang matang, yang selalu dari papan atas, yang selalu juara itu menyelesaikan transfer mereka jauh lebih dini, Bang Helmi. Contoh Manchester City. Itu Erling Haaland selesainya tuh di bulan Oktober sama Ciki Begiristan. Transfer tuh udah selesai di Oktober.
dilaporin ke Pep Guardiola. Pep Guardiola cuma bilang oke, gitu doang. Iya. Gitu. Jack Grealish pun sama. Itu udah lama operasinya. Harapan gua itu justru Man United nahan sekarang karena kan Man United selalu dikait-kaitkan dengan pemain apa, harganya jadi mahal banget, gitu kan? Overrated player. Harapan gue justru United nahan di sini, melakukan silent operation transfer di mana mereka go with bigger names dan lebih pasti, misalnya Harry Kane atau striker lain yang mungkin menurut gue lebih potensial, misalnya Benjamin Sesko buat musim panas nanti gitu. Itu harapan gue. Kalau misalnya berburu untuk bidding war, menurut gue Man United udah terlalu sering digituin. Gue rasa manajemen MU sekarang itu akan melakukan hal seperti yang lo bilang. Mereka tidak mau ikut bidding war. Satu. Kedua, mereka tetap underground. Mereka tetap underground, cuman mungkin namanya bukan nama-nama besar. Betul. Nah, nama besar itu nanti. Karena kalau nama besar, pasti yang mau makan ikan-ikannya itu banyak. Ya kan? Nah, I think tetap MU mencari, karena MU tetap butuh banyak posisi kan. Betul. Bek kanan, pelapisnya si Eriksen, terus winger, apalagi kalau Elanga seandainya dijual. Betul. Jadi tetap butuh banyak pemain, pelapisnya Bruno yang kreatif nggak ada juga. I think kalau seandainya ada pemain datang ke MU Januari ini, itu bukan nama besar. Ya, sepakat. Gue merasa mereka bakal spend lebih besar di musim panas. Di musim panas, betul. Statement signing lah kalau gue bilang. Apalagi kalau seandainya deal-dealannya oke, bulan Mei Juni sudah ketok palu sama pemilik baru yang dari Saudi, bulan Juli mereka transfer window udah dibuka, langsung dikasih duit segambreng, ya bisa banget. Betul. Banyak Bang Helmi nanti yang di musim panas yang bisa dibeli MU dengan harga yang lebih rasional. Rafael Leao contohnya, Lord Leao nih favoritnya Koci. Enggak, gua harap sih Leao biar gua ada bahan bulian lagi. Itu kan kontraknya 4 tahun gitu kan. Jadi pas itu jadi Kylian Mbappe dong yang paling disuka. Kylian Mbappe dong yang paling disuka ke MU. Iya, Mbappe diincar, cuman MU ini mimpinya kayak kadang-kadang agak lebay juga, mau Harry Kane, mau Mbappe. Masalahnya mereka mau nggak Kane? Kalau Harry Kane menurut gua kalau MU lolos Liga Champions masih ada kans, Coach. Next year ya. Iya, gua setuju. Kalau lolos Liga Champions musim depan, menurut tapi gua kansnya besar. Tapi udah 30 tahun loh, 100 juta. Agak tricky loh. Lo Anthony 100 juta masih muda. Iya, tapi kan less gambling sama Harry Kane given that dia tuh 6 musim terakhir konsisten cetak gol di Liga Inggris. Kalau itu gue setuju. Adaptasinya pasti lebih gampang. Kan di situ ada Lord Maguire, ada Luke Shaw, macam-macam kan. Ada Saka. Saka bukan. Maksud gue ya banyak pemain timnas Inggris lah gitu kan yang ada di sana gitu. Phil Jones masih ada loh, Coach. Nah, itu yang bikin gue bingung. Phil Jones ngapain aja. But anyway. Itu kayu tua tuh kayak Phil Jones itu. Jadi oke. Baik, sebelum kita lanjut masih banyak seru nih. Kita masih akan bahas MU, Spurs yang kayaknya nggak maju-maju segitu aja gitu. Kita explore dulu lah, Coach. Silakan, Coach. Ya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang dibuat dari cengkeh dan tembakau pilihan. Rasa cengkeh dan tembakaunya mantap banget. Diplomat Evo cocok banget untuk para perokok yang suka explore hal-hal baru. Apalagi kesan modern dari packagingnya. Nih. Cocok banget buat anak-anak muda yang doyan explore. Jadi buat kamu yang nyari pengalaman merokok evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Oke, back to MU. Kita ada pemain Rashford. Rashford kayaknya lagi on fire ya, Coach ya. Ya, betul. Ya, Rashford ini gue dari zamannya Van Gaal udah suka Rashford. Tapi memang harus kita akui bahwa dia menurun. Terutama tahun lalu itu jelek pada saat Ronaldo masuk. Ya, dan sekarang Ronaldo sudah cabut. Gue rasa yang orang tidak lihat ya. Dan ini gue yakin banget. Ya. Atmosfer positif, angin segar baru masuk ke ruang ganti MU. Dengan tidak ada ngoceh-ngoceh kalau nggak ada yang ngomelin kalau salah passing atau kalau salah itu. Dan kemarin di luar menang, mereka main bagus.
Mereka bener main bagus, layak menang. Bahkan Malaysia sempat kena shooting, kena tiang, bisa menang lebih besar. Ya. Jadi untuk MU ini, MU Liverpool gue juga sudah lihat back on track. Ya. Jadi persaingan itu akan lebih kuat. Tapi kalau kembali lagi ke Rashford ya, Martial cetak gol, Rashford cetak gol. Kalau ini tiap minggu mereka bisa cetak gol, ya apa iya harus mendatangkan striker baru dengan harga yang tinggi. Betul. Ini yang gue lihat sebenarnya kan. Dari dulu Coach, gue nih suka banget sama Marcus Rashford. Ini ya gue kan bukan pendukung Man United tapi gue harus ngakui secara potensi Rashford tuh bagus banget. Setuju. Sebagus itu gitu. Nah, permasalahannya kan ada level pemain bagus sama level pemain top Coach. Pemain top ya, betul. Lu bakal deliver striker yang bagus itu pasti setiap musim minimal 20 gol. Yang kita semua tahu Rashford tuh nggak pernah bisa mencapai angka itu secara konsisten. Baik itu karena masalah di luar lapangan lah, masalah psikologis lah gitu. Dan akhirnya sekarang nih mulai angin segar lagi baik ke Martial maupun Rashford. Nah, gue harapannya Rashford ini bisa terus konsisten dan benar-benar fulfill potensi yang sebenarnya dia punya. Kan kita yang takutin gitu, Coach. Ini ada pemain muda bagus banget nih, gitu kan. Tapi karena satu dan lain hal ada faktor non teknis. Kalau dulu pemain Brazil lah kita bilangnya suka party, suka akhirnya nggak mencapai potensi paling maksimalnya gitu. Ya ini yang gue takutin sama Marcus Rashford. Gue sebagai lawan misalnya yang menghadapi Manchester United, ada Rashford terutama counter attack, Coach. Serem banget. Ngelihat speednya, skill individunya, shootingnya. Ya memang. Gitu. Nah ini yang kita harapin benar-benar akhirnya Rashford ini bisa jadi main man di Manchester United. Kalau itu terjadi ya nggak perlu pembelian yang spektakuler lah buat Manchester United, akan lebih bagus karena pemain akademi sendiri. Itu. But still gambling. Ada Garnacho ya, sebagainya ya. Ya, jadi kita berharap banget. Saya fansnya MU. Kita berharap MU sudah nggak ada Ronaldo. Saya nggak mau menghubungkan tidak adanya Ronaldo atau tidak ya. Tapi yang jelas tidak Ronaldo membuat pemain-pemain MU sekarang tanpa beban ya. Rashford bermain jadi bagus tanpa Martial yang kemarin sempat hilang, ada Ronaldo sempat bagus jadi bagus lagi. Bruno yang kemarin juga menurun jauh begitu Ronaldo masuk, sekarang sudah menunjukkan tajinya seperti pada saat musim pertama dia bermain ya di MU. Nah, ini ada isu juga Fred nih yang selalu jadi bahan bulian di MU itu mau diambil oleh PSG nih, Coach. Ini lawak apa lagi nih? Gua nggak tahu ya. Fred mau diincar dan beberapa pemain diincar juga. Termasuk Rashford juga diincar oleh PSG. Apakah mungkin Rashford cocok untuk bermain di PSG yang bintangnya udah kebanyakan? Bintangnya PSG ini kan mereka nggak pernah tahu Messi itu masih berapa lama. Mereka nggak pernah tahu Mbappe masih berapa lama. Dan PSG gue rasa nggak mau kecolongan. Tiba-tiba mereka mau pergi. Ntar nggak ada waktu lagi untuk beli. Nah kalau termasuk Neymar ya? Ya, kalau Rashford diincar gue masih paham. Masih make sense. Karena sehebat-hebatnya Mbappe dan lain-lainnya mereka juga bisa cedera. Apalagi Neymar rentan cedera. Kalau pembelian Rashford sih gue masih sangat paham, tapi kalau Fred gue nggak paham. Jadi dan gue rasa ini cuma gosip aja bahwa Fred akan dibeli. Karena setahu gue tahun ini pemilik PSG sudah mengatakan kita nggak akan beli pemain yang terlalu mahal, yang overrated. Kita tidak mau beli pemain yang hanya datang untuk dapat gaji tinggi. Kita benar-benar mau bangun tim baru. Kalau kita lihat di awal musim, Galtier juga beli banyak pemain muda kan, Vitinha salah satunya, dan Rashford termasuk dalam kategori itu lah, belum tua amat lah, 24, 25 ya kan. Jadi untuk gue sih make sense kalau Rashford diincar. Tapi kalau Fred enggak, gue rasa Galtier juga bisa ngelihat ini apa nih ayam tanpa kepala, ngapain gue beli buat PSG gitu. Ini kan udah kabar sebenarnya nggak baru ya kalau Rashford ke PSG diincarnya tuh udah dari bahkan 2 musim yang lalu gitu. Ketika benar-benar Rashford lagi sibuk-sibuknya sama aktivitas di luar lapangan lah. Yang kita bilang soal charity-nya dia itu ya gitu. Yang bikin katanya itu bikin fokus hilang banget lah dari lapangan bola gitu. Itu udah sempat dilakukan pendekatan dan lain sebagainya. Cuman kan MU ini yang gue selalu angkat topi adalah kesiapan mereka dalam mendesain semua kontraknya, Coach. Jadi setiap pemain itu punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun yang klausanya bisa diaktifin. Dan itu diaktifin tahun ini untuk Rashford dan beberapa pemain lain. Jadi technically ketika satu pemain berada di akhir kontrak, di tahun terakhir kontraknya,
MU tinggal aktifin klausa itu, akhirnya jadi ada spare 2 tahun. Sehingga paham. harganya tuh jadi nggak drop di market. Sehingga PSG nggak bisa serta-merta datang ngebajak, nawar murah, dan lain sebagainya gitu. Itu yang dilakukan. Yang pertama menurut gue pinter banget. Yang kedua, ini kan kita ngelihatnya Messi itu baru dikonfirmasi perpanjangan kontraknya di PSG itu kata Fabrizio Romano ya, walaupun belum konfirmasi ada announcement dan lain-lain, katanya kan penambahannya setahun gitu. Terus kita semua tahu Mbappe walaupun baru memperpanjang kontrak selalu ada suara-suara ketidakpuasan dia yang selalu diulang-ulang di media dan di sekitarnya. Neymar juga meskipun baru diperpanjang, kita tahu bahkan sebenarnya dia ada dijual di transfer market kemarin. Maksudnya he's on the market walaupun nggak official, ditawar-tawarin gitu sebenarnya ke beberapa klub besar. Jadi menurut gue ini langkah smart dari PSG yang seperti Koci bilang tadi untuk invest ke pemain muda yang mungkin secara potensi itu bagus banget untuk PSG ke depannya dan nggak nggak saling tumpang tindih gitu kan. Kalau seperti contohnya dulu pernah dilakukan dengan Mauro Icardi, Koci. Dilakukan di situ akhirnya kan tumpang tindih, terus kemudian nggak main, akhirnya flop juga padahal udah dibeli mahal tuh sama PSG. Nah ini yang gue rasa tidak ingin diulangi oleh PSG tahun ini. Iya, dan ini sudah jelas-jelas dikatakan dari depan. Kalau seandainya Rashford pun ke PSG itu nggak dengan mahar yang terlalu besar. Jadi wajar lah klub sebesar PSG yang di liga lokal udah memenangkan semuanya, target mereka kan Champions League. Betul. Nah, kalau mereka udah seandainya tahun ini juara Champions League, tahun depan mau juara lagi karena masih banyak klub-klub yang harus diuber kan. Makanya mereka benar-benar invest terutama ke pemain muda yang tidak overrated untuk jangka panjang kan gitu. Dan gue nggak kaget kalau seandainya Rashford jadi bahan barteran ya. Kalau seandainya Mbappe bener nggak puas, kan kita nggak tahu. Betul. Ntar Messi datang, sikonya sama Messi gimana. Betul. Ya kan? Terus apalagi kalau Messi perpanjang kontraknya. Kalau dia nggak puas bilang aja, ya gue mau pindah. Madrid kan secara tidak langsung udah bilang, gue nggak mau lu, gue nggak perlu lu. Jadi ujung-ujungnya kalau MU bener ngebet bisa aja dijadiin bahan barter. Betul. MU sama Rashford tuker plus duit bullying. lagi plus gitu. Duit, iya. Jadi MU dapat Mbappe, PSG dapat ekstra duit. Betul. Plus Rashford. Iya. Koci, saya kemarin baru membaca tentang Mbappe. Ternyata pemain dahsyat juga ya. Pemain ini punya personality yang agak-agak kayak Rashford ya. Charity, dia gajinya di timnas dia sumbangkan ke beberapa yayasan dia buat untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan ya. Dan dia juga punya sikap, dia nggak ngambil gajinya di timnas karena dia bilang timnasnya disponsorin oleh alkohol, oleh makanan-makanan industri fast food yang menurut dia tuh nggak bagus karena dia campaign bahwa ke depan anak-anak harus makan makanan-makanan yang sehat. Saya nggak pernah tahu ternyata Mbappe itu luar biasa punya sikap dan masih oke lah, walaupun kemarin saya dengan Koci punya catatan dia agak-agak kurang respect dengan senior aja, tapi overall, Mbappe adalah satu personality yang saya pikir ke depan kita lupakan rivalitas GOAT antara dua orang itu yang kemarin selalu membumbui dunia bola, tapi ke depan itu saya pikir pertarungannya lah antara Mbappe sama Haaland ya, siapa yang akan lebih baik ke depan. Gimana nih? Kalau dari gua Bang Helmi, gua sepakat ya. Si Mbappe ini kan selang berapa hari dari final tuh dia udah latihan, Koci. Ya. Itu menunjukkan profesionalitasnya. Secara faktanya, sampai hari ini, Angel Di Maria dan Leandro Paredes masih party di Argentina. Ya. Dybala sama Lautaro Martinez udah balik duluan ke Inter dan Roma untuk latihan karena menyambut pertandingan yang akan datang di Serie A. Beda banget nih profesionalitasnya kalau kita compare. Dan selang berapa hari dari final dia udah latihan, dia starter loh kemarin. Lawan Stars Box ya kalau gue nggak salah gitu. Dia segitu. Itu berarti kan dia menjaga kebugaran, menjaga profesionalitas di luar dari hal positif yang Bang Helmi sampaikan tadi. Itu berarti memang this guy itu profesionalitasnya yang dia pengen kejar itu ceilingnya Ronaldo Messi, di mana ya itu penting banget buat itu diliatin kan, you lead by example ceritanya kalau di ruang ganti gitu, Koci. Ya betul sekali, dan gue tetap dengan pendapat gue kritikan terhadap Mbappe ya. Gue bilang dia itu 11-12 sama Ronaldo. Ronaldo juga melakukan banyak charity.
Ya kan, Ronaldo juga anti Coca-Cola, ya kan? Iya benar. Dan ini sama dilakukan, tapi banyak fans MU termasuk Bung Helmi mengatakan ini pemain masuk dalam stage post power syndrome. Dan walaupun dia melakukan banyak charity, tetap sikapnya untuk gue harus dirubah. Jadi gue bilang terlalu arogan. Mbappe juga terlalu merasa dirinya besar, bahwa lu juara dunia di usia 23, yang juara itu 24 pemain, bukan lu sendiri. Ngerti nggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia bisa lebih low profile lagi terhadap kan dia sering clash. Ya. Mungkin kadang digoreng sama media. Ya. Tapi dia harus menunjukkan itu, bukan hanya dengan charity dan lain-lainnya. Karena Ronaldo yang sudah dari dulu melakukan banyak charity, dihajar kiri kanan juga. Ya. Karena sikap post power syndrome-nya itu, egonya terlalu ditinggal. Dan gue lihat Mbappe egonya juga tinggi. Betul. Profesionalisme is one thing, tapi ego is another thing. Is another thing. Nggak bisa kita campur aduk. Ya. Saya ngomongnya attitude ya lebih banyak. Saya cukup banyak diserang oleh penggemar Ronaldo sendiri, tapi ya I don't care lah, karena saya pikir kita sama-sama bersikap ya. Kalau saya sebagai coach ya dalam bidang bisnis, bahwa itu yang saya pikir bahwa attitude itu nomor satu, apalagi untuk orang-orang yang udah menjelang, udah habis lah ya. Nggak pernah ada orang yang meragukan bakat dari Cristiano Ronaldo. He's one of the best, ya. Tapi kita bicara hal-hal di luar itu adalah pada saat sikap permainannya sudah menurun. Saya angkat topi dengan Ibrahimovic, bagaimana Wayne Rooney turun dengan elegan ya. Dan beberapa nama-nama besar lainnya, nggak perlulah kayak begitu ya, jadi menjadi beban dan sebagainya. Tapi terserah, karena episode kita minggu lalu Hanif penuh dengan komen-komen orang nggak setuju saya dengan Koci, dianggap menyerang. No, kita tidak menyerang dia, kita serang itu adalah attitude-nya. Kalau kemampuan dia, bahwa dia the best, iya dia the best. Lo mau ngomongin dia di atas Messi, iya terserah lu lah ya. Jadi angka-angka juga akan bicara semuanya, dan nggak ada orang. Saya senang banget kemarin keluarganya ya, istrinya, kakaknya Ronaldo bilang, Ronaldo pulanglah, kamu udah terlalu banyak berbuat juga gitu ya, tempatmu adalah keluargamu membutuhkanmu, slow down, nggak perlulah menyerang semua orang. Jadi saya pikir gitu. Oke, kita tinggalkan kontroversi itu, karena pasti yang komen fanatikus Ronaldo ini saya pikir luar biasa. Nggak apa-apa, dia membuktikan, karena memang siapa sih orang yang follower Instagramnya di atas 500 juta? It's only him. Ya, jadi dahsyat. Jadi kita nggak question itu. Ini pribadi yang lain lagi ya. Bagaimana Mbappe dihubungkan atau di versuskan dengan Erling Haaland yang kebetulan pemain kesayangannya Hanif. Ya ini kan sebenarnya posisi beda, gaya main beda gitu ya, Bang Helmi gitu. Bedanya ya Haaland melakukan transisi lebih cepat ke Liga Inggris, di mana exposure-nya paling tinggi sekarang, bermain di, ya kalau gue ngelihat gini, Harry Kane ada di tim City sekarang, mungkin dia bakal bikin gol sama ya, jumlahnya, betul, gitu, sama Haaland gitu. Dan ini tuh mungkin yang bikin terasa lebih spesial, karena tuh City udah lama banget nggak main sama striker murni. Selama 2 musim terakhir kalau kita lihat selalu bermain dengan false nine atau bukan striker tipikal murni, di mana akhirnya distribusi gol tuh dibagi ke kiri kanan, ke sayap, ke gelandang serang. Bahkan Ilkay Gundogan musim kemarin itu kan double digit gitu. Ditarik mundur lagi ke beberapa musim sebelumnya ketika masih Leroy Sané, Raheem Sterling gitu kan, itu juga sama, perolehan assist dan golnya sama-sama double digit gitu. Itu udah sering banget terjadi. Nah sekarang City kedatangan seorang pemain dengan striker yang seperti modelan Haaland gitu. Akhirnya ya menurut gua ini perubahan juga dilakukan oleh Pep. Kalau dulu mungkin ya ketika kasus Ibrahimovic, dia memilih untuk mengorbankan Ibrahimovic menurut gua. Tapi sekarang dia memainkan timnya dengan mengadaptasi kekuatan terbaiknya seorang Erling Haaland dan dibayar tuntas oleh Haaland gitu. Gitu. Ini akan menarik nanti kalau misalnya Mbappe menurut gua pindah dari Farmers League, Coach. Gitu. Kalau sekarang kan masih dia harus pindah. Dia harus pindah. Gitu. Kalau sekarang tuh masih, kalau kita mau ngomong oke, gitu kan, mereka jadi saingan. Tapi kan dia nggak bikin impact yang signifikan gitu. Beda lah kalau French League kan saingannya kan nggak banyak ya. Kalau kita ngomongin Liga Inggris ada 8 tim yang bisa bersaing untuk gelar juara. Dinamis banget perubahan posisi setiap minggunya.
gitu. Bahkan tim-tim kayak Brighton aja bisa bikin kalah tim kayak City, United, ya. Awal musim Brighton kalah kan ya, sama United kalah sama Brighton, gitu. Nah ini nggak pernah dialami oleh seorang Mbappe, dan akhirnya itu kan yang bikin suara-suara di mana belum bisa dibandingin, atau lo masih di Farmers League lah, mungkin belum. Kalau lo pindah kayak Messi dulu lah, kalau ceritanya lo mah di Liga Spanyol doang. Mungkin kalau lo main on a cold day di Stoke belum tentu bisa gitu, kayak suara-suara kayak gitu Bang Helmi, Koci. Ya, betul sekali, dan banyak juga suara yang bilang bahwa Mbappe itu harus pindah, ya kan? Dan kalau kita bicara Messi pun tidak akan mencapai apa yang dia capai sekarang kalau pada saat dia berkembang nggak ada Xavi, Iniesta. Betul. Jadi zaman itu Barca memang top banget. Messi itu keangkat, kebantu. Sama sekarang Haaland. Haaland masuk tim di mana pemainnya top semua. Kevin De Bruyne. Iya, dan gue setuju kalau sekarang yang main bukan Haaland tapi Kane, dia akan cetak banyak gol juga. Persis. Karena Kane di tim kolang-kaling pun masih cetak banyak gol. Kontribusinya masih besar. Tapi ya ini adalah kejadian kedepannya yang harus kita tetap gue pantau. Tapi gue harap Mbappe akan pindah. Karena gue kalau gue hanya lihat kualitas Mbappe di lapangan di luar egonya dan lain-lain, gue sangat suka pemain kayak Mbappe, sangat menikmati pemain kayak Mbappe karena ini bakat yang luar biasa. Tapi bakat pun harus dipoles, harus dilatih terus, disupport, harus berkembang. Nggak bisa cuma ngandelin karena kurang perlawanan. Makanya he has to go ke Spanyol, ke Madrid, atau ke Liga Inggris. Ini menurut gue skenario-nya Bang Helmi sama ketika pertama kali Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid. Dia mendapati Madrid dalam tim yang sebenarnya tuh bukan di depan. Barca lebih dominan pada saat itu. Gitu. Ketika dia mendapati tim itu, dia tidak berada dalam situasi di musim pertamanya, seenggaknya ya, langsung bisa membuat dia berada dalam posisi front runners di juara dari sisi materi pemain. Baru ketika datang Mesut Ozil, kemudian pemain-pemain lain yang bisa membuat itu dia lebih bagus. Ronaldo akhirnya fulfill. Nah ini yang gue lihat terjadi di Kylian Benzema, opsinya nggak banyak, apalagi gara-gara kemarin nih Koci, yang rumorsnya dia sebenarnya adalah tidak direktur sportnya PSG secara tidak tertulis gitu. Ya ini mungkin apalagi udah tersakiti kan Real Madrid. Udah diiyahin, tiba-tiba diinggain. Gue nggak yakin Real Madrid mau ambil dia lagi. Itu dia. Karena Real Madrid itu klub besar, jadi egonya tinggi juga. Lu udah nolak gue, bagus, gue nggak akan pakai lu lagi. Kasarnya begitulah. Dan bayangin psikologi dari pemain Real Madrid loh, Coach, yang masih ada ketika itu terjadi. Bahkan Ramos pun waktu itu sempat sama siapa ya pemain Real Madrid yang Modric atau siapa gitu yang akhirnya bilang ya nggak ada Mbappe, nggak ditransfer nggak masalah gitu. Ya mereka juara-juara juga. Iya mereka juara-juara juga Liga Champion gitu. Dan Wayne Rooney bilang bahwa Mbappe itu cocoknya kalau nggak di MU ya di Madrid ya. Kalau ke MU ya karena Wayne Rooney adalah MU. Tapi dia bilang hanya dua liga itu yang membuat Mbappe akan berkembang. Satu statement dari gua dan gue setuju banget untuk mempertahankan bahwa rivalitas Ronaldo dengan Messi itu mereka adalah saling mendukung. Karena mereka pernah 15 tahun berkompetisi di La Liga. Saling mereka bersaing untuk menjadi lebih baik, ya untuk saling mengalahkan. Itulah yang membuat kedua-duanya menjadi hebat. Ya, jadi itulah menjadi kedua-duanya menjadi hebat. Tanpa rivalitas mereka bersaing, tiap kompetisi bertemu, tiap tahun ketemu 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu mungkin tidak akan pernah kita nikmatin rivalitas who is the GOAT ya, apakah Ronaldo atau Messi. Jadi menurut saya, penggemar Ronaldo sudah cukuplah. Ya, nggak ada yang question Ronaldo itu hebat atau tidak. Kita membahas bahwa di masa tuanya dia nggak siap, post power syndrome, that's it. Ya, jadi nggak usah ngasih tahu Ronaldo apa, Coach salah, saya salah, enggak. Ya, jadi saya tidak akan menyalahkan. Mari kita fanatik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti Anda akan kecewa. Saya udah ngalamin berkali-kali. Saya fanatis pertama dari Ronaldo, tapi saya cukup logik. Ya, kita udah cukup hampir 50 menit ini. Hanif dan Coach, kita ngucapin selamat untuk Sintayong. 2 game kita menang ya. Tidak tahu kita malam nanti karena kita rekaman Kamis ini, kita semoga kita bisa menang lawan Thailand juga, satu challenge yang luar biasa. Barangkali itu closing dari kita. Mungkin Hanif ingin mengucapkan sesuatu untuk timnas. Coach juga silakan. Ya, semoga hari ini timnas menang.
bisa melampaui yang selama ini selalu menjadi hegemoni kutukan kita kalah di final terutama dengan Thailand dan segala macam, bisa mengakhiri penantian dari para fans Indonesia buat akhirnya kita enggaknya menang lah di AFF gitu ya, Coach. Dari gue itu harapannya itu aja dan sepak bola Indonesia bisa recover. Ya, kalau kita bicara turnamen, menang itu nomor satu. Jadi karena turnamen nggak perlu main bagus atau apa, tapi yang penting menang dulu. Ya. Baru ntar pelan-pelan diperbaiki. Jadi ya gue punya pendapat yang sama. Pokoknya yang penting menang dulu jadi juara grup. Karena kalau jadi runner up berat ketemu Vietnam. Ya. Jadi harus menang untuk bisa jadi juara grup. Itu aja. Semangat Sintayong dan Timnas. Selamat. Thank you. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih Coach. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dalam Jasai. Bye-bye. Ya, baik.